Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Yaitu saya sebagai host Aldara Cooleda Sasibuan dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Hukum yang masih semester 2. Dan 3 narasumber kita yaitu nama saya Salsabira. Saya dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Riau sebagai mahasiswa aktif. Akan dilanjutkan oleh saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, mahasiswa semester 2. Dan dilanjutkan oleh Halo, perkenalkan nama saya Widya Prayoga. Saya mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Riau. Saya jurusan Ilmu Hukum dan sekarang masih semester 2. Halo Yoga. Halo. Oke, di podcast kali ini kami ingin membahas tema tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sudah banyak banget di dalam kehidupan kita, tetapi banyak yang belum sadar tentang pelecehan seksual ini. Jadi, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih itu pelecehan seksual? Dan menurut kalian, apakah pelecehan seksual itu hanya menyentuh fisik atau tidak? Mungkin bisa saya jawab yang pertama tadi mengenai apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kayak bentuk tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban, baik secara fisik, verbal maupun non-verbal. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan definisi lebih luas dan perlindungan terhadap korban. Nah, mungkin yang kedua lebih mengarah ke jenis-jenis tentang pelecehan seksual ya. Nah, jadi tentang jenis-jenisnya mungkin yaitu ada yang tadi saya sebut verbal. Verbal itu yang seperti catcalling. Nah, Pikir orang bercandaan ya. ya Bercandaan ke hal yang tidak pantas. tidak pidana tindakan non verbal kayak seperti gestur atau kiriman pesan yang tidak senonoh. Kayak gestur saya laki-laki nih yang melihat kalian tuh entah ya dari bagian dada, dari bagian bawah kalian. Ya, jadi seperti itulah mungkin beberapa jenis. Kalau pelecehan fisik itu tuh menyentuh bagian tubuh area sekunder kita sebagai perempuan, memeluk atau mendekati secara tidak pantas. Ada juga yang namanya cyberbullying, mengirim pesan yang tidak pantas yang tadi bilang Yoga. Terus itu ya, komentar atau merendahkan seorang di media sosial. Jadi dari yang kalian jawab ini, nanti faktor penyebab dan dampaknya itu apa sih? Faktornya itu ya terjadi karena kurangnya pemahaman batasan dan jaga konsennya. Terus lingkungan pelaku itu kayak menganggap itu tuh hal biasa gitu. Terus adanya kayak dia tuh sering menonton hal-hal yang gak baik, senonoh. Pengaruhnya ya tentunya media sosial pastinya ya kan. Dampaknya itu pasti kena sih di korban. Kayak dia tuh trauma, cemas, dan hilang percaya diri. Kayak dia tuh menarik dirinya dari kerumunan orang-orang gitu. Kayak overthinking, merasa diri gak pantas, merasa diri itu najis, dan bisa berujung depresi. Dampaknya sangat serius, mulai dari trauma psikologis, depresi, hingga kehilangan rasa aman. Itulah oleh karena itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menekan hak korban untuk mendapatkan pemulihan
untuk solusinya beberapa faktor tersebut yang tadi disebutkan oleh Kira, yaitu kita lebih untuk solusinya pada negara ini kita harus memperluas tentang edukasi mengenai pubertas. Itulah menurut saya tentang solusi. Dan pelecehan seksual itu sebagian ada dari lelaki yang bilang karena itu karena pemakaian perempuan ya. Iya. Yang kayak memancing gitu ya. Ya, kayak memancing. Bisa nggak jelaskan apakah memang karena dari pakaian perempuan atau memang hanya dari pemikiran laki-laki saja? Saya jelaskan kepada. Nah, tidak sebagai laki-laki. Mungkin bagi saya ya, mengenai tentang hal-hal yang seperti itu, yang dimana kita kan sebagai manusia kan mempunyai hasrat nafsu tersebut, begitu, dan itu normal. Dan perempuan harus menjaga pakaiannya, seperti pakailah jilbab sepanjang bawah dadanya, sehingga tidak dapat menjadi pusat perhatian. Banyak yang terjadi dengan gestur perempuan, dengan pakaian perempuan, sehingga laki-laki tidak bisa menahan hawa nafsu tersendiri. Ya, tidak bisa disebut terpancing seperti itu karena perempuan itu sendiri yang menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Nah, ini pada saat ini masih sebatas itu, orang menormalisasikannya. Tetapi kalau kita pandang, kita tuh harus tahu juga mengenai tentang bagaimana sih kita menanggapi atau merespon kalau perempuan pakaian seperti itu. Tentu kalau kita yang pemikirannya kotor, nah tentu kita akan ke distract otak kita dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kayak contoh lah, wah ini besar, ini seksi, itu kan fakta-fakta yang ada di lapangannya. Tapi menurut saya itu tergantung pola pikir ya. Ya, jadi poin utamanya itu pola pikirnya tadi. Dia pandai menjaga pandangan atau enggak? Ya, karena Ya. kita nggak bisa mewakili perempuan. Ada juga yang beberapa laki-laki beberapa ya kasus yang dia aja melecehkan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Bahkan bayi pun ada juga yang dilecehkan. Kayak itu tuh kayak nggak pantas gitu. Iya, makanya berarti tentang pakaian aja ya. Dan itu pola pikir dia gimana lagi? Ya, sama dengan kurang edukasi ya. Ya, makanya Kurangnya itu edukasi. kunci pentingnya itu di edukasi. Kita harus banyak edukasi biar pemikiran dia itu juga luas sama pikirannya terbuka gitu. Terbuka ya, itu terbuka gitu. Karena kayak seperti jika ini saya contohin pada diri saya, jika saya mengadopsi atau